Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, sahabat semuanya, kali ini ada berita yang ya ada beberapa orang yang merasa terkejut, tapi ada beberapa yang merasa enggak terkejut tentang apa, yaitu tentang pemberhentian Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Oke, sebelum ke sana, kalau saya pribadi ya Sintayong bagus ya, misalnya memang kalau secara prestasi piala itu belum memberikan piala apa-apa, tapi kalau secara ranking FIFA kemudian performa raihan untuk bisa maju ke Piala Dunia itu luar biasa. Oke, kita simak ini ada satu pendapat, kemudian nanti ada lagi dari Bung Binder. Kita simak dulu informasinya seperti ini, teman-teman. Mengejutkan ya, saya sendiri saya bukan pendukung Sintayong lah, saya pengkritik keras Sintayong juga, tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sintayong dipecat dan macam-macam. Indikatornya jelas ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Sintayong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia kan. Masih ada 1 bulan bersih lah, karena main lagi itu bulan Maret. Jadi kalau menunggu lagi untuk mengganti Sintayong beberapa pekan ke depan terlambat. Karena pelatih baru siapapun dia harus beradaptasi dengan kondisi tim, dengan pemain, dengan environment-nya semua. Adaptasinya cukup lama. Nggak mungkin dalam bulan depan. Jadi memang harus saat ini juga diputuskan. Coba kita simak Bung Binder bicara apa nih, teman-teman. Yang telah diberhentikan atau dipecat sebagai pelatih dari Tim Nasional Indonesia oleh PSSI. Kalau bagi saya, teman-teman, ini bukan kabar yang mengejutkan atau juga keputusan yang mengejutkan dari PSSI, karena memang dalam beberapa pekan atau bulan terakhir memang sudah ada rumor atau isu bahwa kemungkinan besar Sintayong akan diberhentikan sebagai pelatih kepala dari Tim Nasional Indonesia. Oke, coba kita cari tahu kira-kira alasan apa ya yang menyebabkan Coach Sintayong ini diberhentikan ya, teman-teman. Mungkin dalam bulan depan. Jadi memang harus saat ini juga diputuskan. Jadi itu pertimbangannya. Tapi pertanyaan saya tetap, apa alasan PSSI? Dugaan saya karena dari Eropa akan menyesuaikan dengan sebagian besar pemain timnas senior yang ada sekarang, kan jumlahnya ada 16 atau 17, bahkan akan nambah lagi ya. Jadi mungkin nanti full diisi oleh pemain ex-Eropa yang pernah bermain di Eropa dan diaspora yang sekarang berbendera Indonesia. Jadi tim ini akan benar-benar rasa Eropa. Nah, karena rasa Eropa, pelatihnya dari Eropa juga, dugaan saya dari Belanda, nanti akan ditunjuk juga direktur teknik juga dari Belanda. Sehingga relate dengan, terhubung dengan pemain-pemain senior yang ada sekarang gitu. Jadi itu. Tapi kalau Anda tanya saya terkejut nggak? Saya terkejut karena Sintayong menurut saya kesalahannya cuma 2. Yang pertama, dia terlalu ngemis naturalisasi. Yang kedua, dia tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Sehingga memang koordinasi dan direct comment-nya terbatas. Ini yang membuat sebetulnya semua strategi dia kadang-kadang nggak jalan. Nah, Oke, teman-teman, ini saya merasa ini masuk akal ya. Karena naturalisasi atau anak-anak kita yang ada di timnas senior ini kan bahasanya fasih ya, bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Sementara Coach Sintayong ini bisanya Korea saja. Nah, kalau bisa bahasa Inggris saja, ini anak-anak kita yang di Indonesia kayak Marcelino, kayak Ferrari, Asnawi itu kan, dia akan dengan sangat mudah menerima untuk komunikasi. Karena Asnawi juga bagus ya bahasa Inggrisnya, untuk pas diminta wawancara itu bagus. Marcelino semuanya bisa. Kalau bahasa Inggris itu lebih mudah untuk difahami, sehingga taktikal untuk menyampaikan taktik itu tidak ada delay ya, harus lewat terjemah, harus apa, bahkan marah-marah aja harus diterjemahkan, kadang agak lucu ya. Nah, tapi kalau ini sudah
banyak yang dari Belanda, pelatihnya juga nanti kelas Eropa yang dari Belanda, benar-benar hafal dengan iklim apa yang ada di Belanda sana, kemudian iklim Eropa ya. Wah ini ya insya Allah akan semakin lebih bagus ya, karena sepak bola ini kan taktikal juga komunikasi. Nah ini kalau terbentur di komunikasi untuk menyampaikan taktik ini akan sangat menyulitkan, sehingga kalau komunikasi susah, kemudian taktik nggak bisa berjalan, ya mau gimana lagi ya. Maka ini saya kira bukan cari keburukannya Coach Sintayong, insya Allah nggak ada buruknya, tapi kalau mencari titik lebihnya ke depannya, ini sangat memungkinkan karena mencari yang lebih mudah dalam berbahasa dan komunikasi ini sangat penting. Oke teman-teman, kita dukung terus timnas Indonesia agar tetap bisa maju. Nanti pelatih yang selanjutnya juga kita dukung, semoga bisa lebih baik semuanya. Oke, ikut terus Mata Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.